Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Horor Lover dimanapun kalian berada. Kali ini teror sang penunggu akan berkisah tentang misteri makam tua di dalam kontrakan. Bukan hanya sebuah kontrakan saja, tempat-tempat lain pun juga tak luput dari gangguan-gangguan dan teror dari sang penunggu. Jika dibangun di lahan yang memiliki kisah mistis, urban legend ataupun bekas makam tua. Kisah ini admin angkat berdasarkan pengalaman admin sendiri. Semoga kisah ini bisa menjadi pengetahuan bersama bahwa kita hidup selalu berdampingan dengan makhluk tak kasat mata. Tetap dekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita lanjut pada kisah teror sang penunggu, silakan sobat klik dulu tombol subscribe-nya, lalu aktifkan tombol lonceng notifikasinya, agar sobat tidak ketinggalan episode teror sang penunggu selanjutnya. Dalam episode kali ini admin akan berkisah tentang misteri makam tua di kamar kontrakan. Kontrakan yang memiliki 7 pintu berbaris ini nampak seperti kontrakan pada umumnya, ramai, dan jauh dari hal-hal yang berbau mistis. Karena lokasinya pun berada di pemukiman padat penduduk. Namun, siapa sangka di balik semua itu tersimpan misteri yang sampai saat itu belum terpecahkan. Bahkan, menjadi momok yang sangat menakutkan bagi siapa saja yang menempati kontrakan itu. Siang itu, saya dan istri sedang mencari kontrakan baru. Karena di kontrakan yang lama istri saya agak kesulitan kalau mau membeli bahan untuk memasak. Namun, sampai sore menjelang kami belum juga menemukan kontrakan yang cocok. Setengah kelelahan kami duduk di warung sambil memesan minuman dingin. Ibu warung yang pada saat itu masih penasaran dengan kedatangan saya dan istri pun akhirnya bertanya, "Mas, kayaknya bukan warga sini ya?" Tanyanya. "Iya Bu, betul. Saya kesini mau nyari kontrakan Bu. Kebetulan saya kerja di mall seberang jalan tol itu Bu." Jawab saya. "Oh pantesan. Oh iya Mas, kebetulan di sini ada tuh kontrakan yang kosong. Bangunannya bagus Mas, rame dan tetangganya ramah-ramah lagi Mas. Kalau mau lihat ayo Mas. Kebetulan saya yang pegang kuncinya Mas." Ibu itu langsung mengarahkan kami ke kontrakan yang dimaksud. Sesampainya di kontrakan itu, kami diizinkan untuk melihat-lihat ruangannya. Sementara si ibu kembali ke warungnya lagi karena warungnya tidak ada yang jagain. Azan maghrib berkumandang, saya berinisiatif mencari stop kontak. Namun hanya lampu kamar mandi saja yang nyala sementara ruangan lainnya padam. Bulu kuduk pun berdiri dan kami memutuskan untuk keluar dan melanjutkannya besok siang. Pada saat saya menutup pintu tiba-tiba terdengar suara wanita menyapa saya. "Mas," ternyata itu suara perempuan yang menempati sebelah kamar yang kosong itu. Hari pertama menempati kontrakan itu masih belum ada gangguan dari penunggu tak kasat mata di kontrakan itu. Namun, di sepertiga malam, ketika saya terjaga dari tidur, tepat pukul 3.00 saya pun beranjak untuk ke kamar mandi. Sesampainya di dapur kontrakan yang posisinya di samping kamar mandi saya merasakan seperti ada yang merhatiin, seperti sosok kuntilanak. Saya pun langsung buru-buru masuk ke kamar mandi, dan berusaha untuk tidak memikirkan hal yang berbau mistis. Mungkin itu hanya perasaanku saja. Tapi, kejadian ini bukan hanya saya saja yang mengalaminya tapi istri pun pernah merasakan apa yang saya rasakan. "Ah mungkin itu hanya perasaanmu saja. Saya tiap malam ke kamar mandi gak ada apa-apa," jawabku menenangkan suasana. 2 minggu telah berlalu, tepat pukul 2.30 pintu depan ada yang mengetuk sebanyak 3 kali ketukan. Tuk tuk tuk. Kejadian ini terus berulang setiap 30 menit. Singkat cerita, setelah setiap malam saya melaksanakan salat dan zikir gangguan itu perlahan berkurang. Tapi, keesokan harinya, tetangga kontrakan saya nanya, "Mas maaf semalam bertengkar sama istrinya ya? Kok si tetehnya saya dengar nangis gitu?" Saya jawab, "Gak kok teh." Maka kami berdua tidur pules semalam. Si teteh itu penasaran, "Lah terus yang nangis semalam siapa Mas? Soalnya suara tangisan itu jelas banget Mas." Sekarang giliran kontrakan si teteh itu dihantui lagi oleh sosok penunggu kontrakan itu. Malam itu si teteh mendengar suara seperti ada orang yang sedang menyambal di dapurnya. Ia pun lantas membangunkan suaminya, dan mereka mengecek dapurnya. Tapi, tidak ada orang sama sekali. Karena setiap malam selalu ada kejanggalan si teteh dan suaminya memutuskan untuk pindah kontrakan.
Selang 1 minggu kontrakan yang ditinggalkan si Teteh itu akhirnya ditempati oleh orang baru. Orang baru tersebut sama seperti si Teteh, mereka mempunyai anak perempuan yang berusia 3 tahunan juga. 1 bulan kemudian orang baru yang ngontrak di samping saya mulai gak tahan dengan gangguan-gangguan yang terus menerornya setiap malam. Sampai-sampai anaknya sering ketakutan dan sering sakit-sakitan. Karena penasaran ia pun memanggil saudaranya yang katanya bisa melihat dan berinteraksi dengan makhluk astral. Tidak beberapa lama saudaranya pun datang untuk melakukan pendeteksian di kontrakan itu. Dan benar, kata saudaranya kontrakan 7 pintu itu dihuni oleh sosok wanita berambut panjang dan anak kecil. Mereka sangat jahil dan akan mengganggu siapa saja yang mendiami kontrakan di areal situ. Mendengar penuturan dari saudara yang mengaku bisa itu, mereka pun memilih pindah dari kontrakan itu. Kontrakan di samping saya pun kembali kosong tak berpenghuni. Setiap hari saya tidak pernah bolong salat malam dan membaca surat Yasin, karena jika tidak pasti gangguan itu akan datang kembali. Melihat teror yang kerap kali terjadi di kontrakan itu, berbekal amalan pagar gaib dari teman, saya pun memutuskan untuk memagar kontrakan tersebut dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan media air putih yang diciprat-cipratkan di setiap pojok ruangan dan pintu. Namun 3 minggu saya rutin memagari kontrakan saya itu, saya bermimpi. Di dalam mimpi itu ada seorang perempuan memakai pakaian serba putih tapi wajahnya biasa saja seperti perempuan normal. Ia menggedor-gedor pintu depan kontrakan. Lalu di mimpi itu saya membuka pintu dan sosok perempuan itu dengan raut wajah penuh kemarahan. Ia merangsek ingin masuk dan mengancam saya agar tidak mengunci kontrakan itu. Karena di kontrakan itu adalah tempat tinggalnya. Tetapi saya gertak balik dan perempuan itu saya usir. Perempuan itu keluar lalu masuk ke pohon tua tepat di depan pintu depan kontrakan saya. Keesokan harinya, saya penasaran dengan mimpi saya itu, dan ingin tahu sejarah dahulu dan sebelum dibangun kontrakan itu, saya pun mengunjungi Pak Haji yang rumahnya tidak jauh dari kontrakan saya. Pak Haji juga tidak hanya orang sepuh di tempat itu tapi beliau juga dianggap sebagai orang pintar oleh warga sekitar. Tanpa panjang lebar saya pun menceritakan gangguan demi gangguan serta mimpi yang saya alami itu. Pak Haji kaget mendengar mimpi saya itu. Katanya, mimpi saya itu benar adanya. Dulu, sebelum kontrakan itu dibangun, tepat di depan kontrakan nomor 7, ada sebuah pohon tua, dan kontrakan nomor 7 itu yang saya huni saat itu. Dan juga ada sosok perempuan berambut panjang dan memakai pakaian serba putih. Sosok perempuan itu juga kerap mengganggu para pekerja kontrakan meskipun di siang bolong. Menurut cerita warga sekitar, konon katanya, dulu tidak ada orang yang berani melewati ke tempat itu, mereka memilih memutar jalan lain, daripada mendapat gangguan dari makhluk penunggu tempat itu. Warga sekitar juga percaya kalau di situ dulunya ada bekas makam tua, tapi sudah rata dengan tanah, hanya yang terlihat seperti tumpukan batu bata yang sudah berusia puluhan tahun. Bukan hanya penghuni kontrakan saja yang selalu diteror, tapi Empok Ati penjual sayuran keliling yang biasa mampir menjelang maghrib pun ikut diteror. Waktu itu, Empok Ati jatuh sakit. Melihat penyakitnya yang agak aneh, sanak saudaranya lantas mendatangi orang pintar di wilayah itu. Dan orang pintar itu memberitahu kalau Empok Ati mendapat gangguan dari sosok penunggu kontrakan di tempat saya tinggal. Dan jika Empok Ati ingin sembuh, orang pintar itu menyuruh keluarga Empok Ati untuk mengambil 3 buah batu kerikil yang ada di kontrakan itu tepat sebelum azan maghrib. Lalu seketika Empok Ati sembuh dan mulai berjualan kembali. Namun Empok Ati tidak mau menjajahkan sayurannya ke kontrakan saya lagi. Katanya takut. Melihat kejanggalan demi kejanggalan terjadi di kontrakan itu, saya pun bukan malah takut tapi penasaran dengan misteri yang terjadi di kontrakan itu. Saya bertanya kepada seorang teman yang ahli dalam bidang supranatural. Teman saya juga merasakan getaran energi yang bersumber di situ. Ia mencoba menerawang. Dan ia melihat sosok perempuan dengan wajah penuh kemarahan sedang mondar-mandir di dalam kontrakan saya. Sesekali ia menatap istri saya yang sedang tertidur. Teman saya curiga dengan istri saya. Dan ia pun bertanya, apakah istri kamu sedang hamil? Kok wajah perempuan itu selalu menatap perut istri kamu? Dan benar istri saya saat itu sedang hamil 4 bulan. Mendengar hal itu saya jadi penasaran dan khawatir dengan janin yang dikandung istri saya. Saya pun mengamalkan amalan yang diberikan teman saya itu. Gangguan itu semakin nyata di tengah zikir sosok perempuan itu mondar-mandir di depan saya. Namun tidak saya hiraukan, saya tetap fokus membaca amalan itu. Selesai zikir saya pun berniat ingin mengungkap misteri apa yang terjadi di dalam kontrakan ini.
Akhirnya saya pun tertidur dan bermimpi. Di dalam mimpi itu, saya melihat sebuah pekarangan. Pemandangan pekarangan itu seperti zaman dahulu, banyak ditumbuhi pohon yang berusia ratusan tahun, dan saya tertarik sama tumpukan batu bata yang sudah berwarna hitam dan berlumut itu. Saya pun mendekatinya. Tanpa basa-basi saya bongkar bata itu, dan saya menemukan sehelai kain berwarna putih yang sudah kusam seperti kain kafan yang sudah lama. Lantas saya pun menariknya. Ternyata kain itu sangat panjang, lalu terdengar suara tanpa rupa dari sosok perempuan yang menunggu kontrakan itu. Dengan nada marah, ia berkata, "Jangan kamu tarik lagi kain itu." Sontak saya pun berhenti menarik, dan saya pun berkata, "Memangnya kenapa kalau saya tarik kain ini sampai habis?" Kemudian terdengar lagi suara tanpa rupa, "Jika kamu memaksa menariknya lagi, saya tak segan-segan meneror kamu dan keluarga kamu." Karena teringat dengan istri yang sedang hamil muda, saya pun memutuskan tidak menarik lagi kain itu. Lalu kain itu masuk kembali ke dalam seraya tersedot masuk ke dalam. Mungkin ini makam tua yang dimaksud Pak Haji kemarin. Mimpi itu seolah nyata. Saya jadi semakin tertantang dengan makam tua dan sosok perempuan itu. Lalu saya semakin giat mengamalkan amalan pemberian teman saya itu. Suatu malam tepat pukul 2.30 saat saya sedang zikir, terdengar suara tangisan di dalam kamar saya. Tidak lama kemudian saya terasa seperti tertarik keluar dan saya pun keluar dan naik ke atas. Saya melihat tubuh kasar saya tergeletak di sajadah dan istri saya yang sedang tidur di ranjang. Tepat di samping istri saya melihat sosok perempuan berambut panjang dan berpakaian putih kumal, sedang menangis. Lalu saya bentak dan bilang, "Ternyata kamu yang setiap malam menangis dan meneror setiap orang di sini." Dia hanya mengerang dan bersiap menyerang saya. Lalu sosok itu menyerang sambil mencakar namun tidak kena. Saya pun emosi dan memukul sosok itu. Ia terpental jauh. Tapi ia datang lagi dan menyerang lagi mendorong saya dengan brutal. Saya lantas memukulnya lagi. Pertarungan itu sangat lama, dan saya mulai kelelahan. Saya seperti mendapat bisikan untuk membaca surat Al-Fatihah lalu diakhiri dengan takbir. Lalu saya menangkap sosok itu sambil memegang rambut bagian depannya. Wajahnya hancur dan berbau busuk. Ia meronta dan terus memberontak ingin lepas. Memanfaatkan kesempatan itu, saya pun langsung membaca surat Al-Fatihah dan meneriakkan takbir sambil memukul wajah sosok itu. Sosok itu terpental, tubuhnya berselimut api dan diiringi jeritan kepanasan. Seketika saya tersentak bangun dan masih gak percaya dengan kejadian yang baru saja terjadi. Setelah pertarungan itu di kontrakan yang saya tempati sudah tidak ada gangguan lagi. Biasanya menjelang jam 3.00 sampai jam 5.00 pasti terdengar suara tangisan. Sekarang tidak ada lagi suara tangisan wanita dan sudah tidak ada yang aneh-aneh lagi di kontrakan itu. Sampai saya pindah kontrakan karena agar lebih dekat dengan kerjaan yang baru. Sampai sekarang pun masih gak percaya. Apakah pertarungan dengan sosok penunggu kontrakan itu benar terjadi atau hanya halusinasi saya aja? Allahualam bisawab. Sekian kisah nyata yang saya alami. Semoga kisah ini bisa kita petik pelajaran yang positifnya, bahwa semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya hidup kita akan selalu dijaga dan dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka. Demikian sisi lain yang bisa admin ceritakan, yang dibungkus dalam kisah misteri makam tua di kamar kontrakan. Jika sobat suka dengan cerita teror sang penunggu, silakan like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya, agar sobat tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.